Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pembuatan aplikasi Laravel menggunakan SB2 admin dan Endo. Oke, lanjut saja kita di sini uh, udah di video yang keempat dari Kak Iqbal. Nah, di sini dia akan melakukan namanya itu pembuatan switch alert, notif switch alert, login dan logout. Oke, kita akan ini kita lihat di sini rangkumannya. Membuat Laravel, membuka Laravel project, terus ini dan membuat root baru untuk login. Oke. Sekarang kita buka Visual Code dan jangan lupa karena di sini saya menggunakan SAM XAMPP. Kita buka sebentar. Oh, oke, di sini sudah saya siapkan apanya. Nah, kemudian XAMPP, XAMPP. Nah, kita coba Bismillah, Bismillah. Nah, kita di sini akan melakukan pembuatan logika login gitu. Gimana sih user itu login di Laravel? Apakah dia cuma gini-gini doang, kita klik dia langsung masuk atau gimana gitu? Enggak. Di sini kita akan bahas lebih lanjut. Oke, pertama kita di sini sudah menyiapkan login. Tapi kita nggak akan bikinnya itu di dashboard ini ya. Kita ntar akan membuatkannya di out controller. Oke, kita langsung membuat PHP artisan Mac controller out, terus out, nggak perlu sih, out controller. Kalian bisa saja membuat folder kayak out/out controller seperti ini. Kalian tambahkan out/, aduh, bentar ya, salah ini. Nih, seperti ini contohnya. Kalian tambahkan di sini slash. Ini, out/out. Saya akan membuat sebuah folder baru di dalam ini. Yang itu di sini adalah out control. Gitu. Oke, saya akan menggunakan cara ini saja ya. Nah, di sini saya akan menggunakan out controller. Out controller. Ini dia. Di sini saya menggunakan beberapa extension, jadi kalian perlu perhatikan itu ada apa sih namanya, file yang diimportkan atau yang kita includekan dari folder lain gitu. Di sini saya menggunakan out. Nah, di sini kalian perhatikan karena di sini saya menggunakan out controlnya itu berada di dalam out, folder out, makanya kalian harus menulis seperti ini. Jika kalian hapus outnya, nggak ketemu. Nih, kamera pastinya. Karena dia nggak ketemu si out control itu di mana letaknya itu nggak ketemu dia. Oke, lanjut. Dia akan membuat dua ya. Kita spasi dulu, biar enak. Kita set. Nah, ini action login. Kita bikin action login seperti itu. Dan di sini kita bikin action login seperti itu ya. Nah, di sini kita akan memberikan name untuk rootnya, login seperti itu. Dan ini sama juga name di sini action login gitu. Nah, sekarang kita akan lihat di dashboard. Kita lihat. Kita akan copy ini. Karena seharusnya ini itu tidak berada di sana. Nah, kita akan kopikan di sini. Set. Nah, kemudian kita akan melihat ke bagian blade ini. Nah, seperti itu ya. Kita akan pergi ke blade. Sebentar kita tutup dulu. Ini rame. Close Alt. Gimana sih close Alt? Close Alt itu Control KW. Control KW. Oke.
yang kita perlukan itu sekarang web, itu pertama. Kemudian di resources itu ada halaman loginnya. Oke, nah di sini kita akan sebentar. Kita akan jalani project dulu ya biar lebih jelas. Kita clear dan ini kita clear. Oke, PHP Artisan Serve. Kita akan lihat bagaimana hasilnya gitu. Localhost 8000. Mungkin ini akan saya jadikan ini dua episode yang dua part gitu ya. Nah, di sini kita lihat seperti ini. Apakah kita bisa melakukannya dengan 12 gitu? Biar lebih nah, gitu ya. Kita nggak pakai ini dulu ya untuk GitMap ini. Sebentar. Kita perbaiki dulu. Nah, seperti ini kurang lebih nanti hasilnya. Oke. Sekarang kita berikan di sini di bagian form. Kalian lihat kalau di file saya kita cari form. Nah, di baris 44 kita akan menambahkan action. Actionnya apa? Actionnya itu kita akan manggil si root dari action login. Seperti ini, root action login gitu. Dia nantinya akan melakukan aksi. Si form ini akan melakukan action, yaitu action yang ada di dalam root action login, yaitu ini. Nah, nantinya dia akan mengeksekusi ke sini. Karena saya belum membuat apanya, kita siapkan dulu ya. Kita masih main di tampilannya. Seperti ini. Nah, ketika kita menginputkan di sini, kita tekan tombol submit, ini type submit. Nah, dia akan memberikan aksi ke rute si action login. Dia akan pergi ke alur yang ini. Dia akan mengirimkan rutenya ke si web. Nah, si web ini akan merutekan kembali ke si action login yang ada di out controller. Nah, makanya nanti dia logika yang akan main itu di sini. Kita akan meletakkan logika login di sini. Nah, kita lihat di sini method post kita jangan lupa untuk menggunakan method post ya. Dan juga jangan lupa untuk menggunakan token CSRF namanya. Itu penting. Kita akan lihat di sini apa itu sebenarnya CSRF in Laravel. Karena kita nggak bisa bahasa Inggris, kita apa fungsi CSRF Laravel? Itu untuk melindungi aplikasi web dari serangan yang memaksa pengguna melakukan tindakan yang tidak diinginkan tanpa sepengetahuan mereka. Jadi itu kayak security dari Laravel yang nantinya CSRF-nya akan membuatkan sebuah token ya gitu. Jadi tokennya itu secara acak, jadi kita nggak bisa, dan data kita yang aman nggak terdeteksi sama orang lain. Kurang lebih seperti itu. Sebentar guys. Oke. Selanjutnya kita akan menghapus episode submit. Nah, kita sudah dua step ini sudah, dan lanjut kita ke out controller. Nah, di sini kita akan melakukan, kita lihat ya, proses login di out controller. Jadi kita akan mainkan di sini. Membuat fungsi login progress, membuat fungsi login progress request. Jadi kita akan menggunakan itu request. Request ini apa? Nanti dia akan meminta data dari
apa-apa yang sudah diinputkan oleh si user, oleh si pengguna. Diatur untuk ini. Validasi menggunakan request valid. Oke, kita lihat. Saya lupa pula. Bentuknya itu lupa ya. Ini open. Sebentar guys. Email require. Oke. Jadi dia buatnya seperti ini ya. Kita akan membuat memanggil si variable request terlebih dahulu. Request. Kemudian validate. Ini nantinya dia akan memvalidasi atau menyocokkan gitu. Jadi misalnya gini, kita email, terus tanda panah ya, itu required gitu contohnya. Terus password contohnya, password. Nah, jadi kita memiliki dua data yang wajib diinputkan oleh si pengguna ketika dia ingin login gitu. Required itu wajib diisi ya, wajib diisi, dan kita tambahkan di sini minnya itu value 8. 5 dah. Nah, di sini untuk password kita itu membuat dia itu dengan syaratnya itu dia wajib diisi, kemudian minimal ada 5 karakter atau 5 huruf atau angka. Kayak gitu. Nah, kemudian mengubah pesan error bawaan menjadi bahasa Indonesia, misalnya email tidak boleh kosong. Nah, kita akan lanjut di sini seperti ini. Kalau nggak salah, titik pakai koma ya. Kita lihat dulu ya. Ke depan. Oke. Dia nggak selesai satu cuy. Nah, di error itu dia menambahkan namanya itu apa namanya, syntax error gitu. Nah, kita akan lihat dia letakkan itu di bawah input di sini. Itu error email. Dia akan memberikan small, kelasnya text danger, kelas text danger, seperti itu. Message. Kita akan tes ya. Dia loading dan web gua nge-start. Kok bisa loading ya? Oke, kalian di sini perhatiin. Nah, di sini kita menggunakan metode yaitu post. Sedangkan di web kita menggunakannya get. Nah, maka dia akan kontrak. Coba kita langsung. Nah, akan keluar the email field is required. Nah, seperti itu. Kita akan tambahin email required. Alhamdulillah. Jadi coba. Saya lupa gimana bentuknya. Nah, kita akan tambahkan juga untuk si password. Gitu.
Ini password. Nah, otomatis ketika kita langsung enter, oh S-nya 1 ini. Oke, kita lakukan. Nah, harusnya keluar di zona. Nah, oke lanjut. Kita udah bikin itu, tidak boleh kosong di 8.1. Kita lihat lagi si abangnya. Oke, gitu ya. Tulisannya salah di sini. Aduh, flu lagi. Kita harus langsung saja langsung ini. Itu email titik required. Ini seperti ini guys. Nah kemudian kita berikan pesan yang akan dikirimkan itu. Contoh email tidak boleh kosong. Contoh kita tambahin ya, ini password gitu. Ini kita bikin password tidak boleh kosong seperti itu. Nah kita bikin lagi untuk misalnya kita bilang kalau si password itu nggak boleh kurang dari 5 gitu. Nah kita bikin password min. Password tidak boleh kurang dari 5 karakter. Oke, kita akan coba langsung testing saja. Ini kita lihat. Nah email itu sudah ini ya, email.com. Kita akan coba ya, passwordnya termasukin, tapi ini password field must be at 5 karakter. Dan btw ini nggak huruf besar ya, sorry salah. Kita coba lagi tes ini dan set. Password tidak boleh kurang dari 5 karakter itu dia. Jadi pesan yang terbaca dari si message ini adalah si pesan yang kita buatkan di controller. Nah, kita akan bikin di sini itu value. Itu all. Bentar. Dua kali lupa ini. Coba ya, kita tes error kayak ini. Karena ini nih, value ini. Nah, itu dia kan. Kita nanti ya, kita lebih pahami. Kemudian sudah kita akan menampilkan pesan error email, email password, email paket, memberikan kelas text dan just small, itu udah. Oke. Kita akan melakukan seperti tadi ya. Kita bikin value. Nah, kalian misalnya nih, kalian salah masukin, atau tiba-tiba apa sih? Saudara kita kasih logika nanti. Email. Nih, contoh gini. Kita udah coba untuk memasukkan si apa namanya? Emailnya. Tapi ternyata kita salah masukin gitu. Coba kita lihat tuh video abangnya. Oke, kita bikin value alt lagi kah? Nggak pakai ini. Nah, bisa gini, kita bikin tes terus tadi kan. Nah, misalnya kita hapus si value all email ini, otomatis email yang sudah kita buatkan itu pastinya akan ke-reset gitu. Nah, jadi kita ya otomatis itu nggak nyaman gitu ya kan. Jadi kita perlu membuatkan dia itu stay di sana gitu. Jadi kita mengambil data sebelum ditekan submit, itu datanya apa sih yang dimasukin sama user. Nah, itu maksudnya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan notifikasi Sweet Alert.
Saya biasanya menggunakan itu CDN ya. Jadi, tapi di sini saya akan mengikuti dari si Kak Iqbalnya. Kita lihat, kita akan pergi ke alert 2. Kita pergi sweet alert. Astagfirullah. Sweet alert 2. Ini ya. Astagfirullah. Kita akan langsung installation. Lupa nih caranya. Oke, kita lihat dulu si abangnya. Oke, npm ya. Kita akan coba di ini. Di ini. Oke, kita download. Sebentar ya guys, isi minum cuy. Udah ada literasi ini. Oke, lanjut. Nah, setelah kita install, kita akan buka file. Nah, kita ada di sini download, dia akan berupa bukan zip ya. Nah, jadi kita akan mengcopy file ini, kemudian kita akan masukkan ke file folder public ya, directory public. Di sini kita akan masukkan dan mengubah nama menjadi sweet alert 2. Ya gini dah. Oke. Mantap. Sekarang kita akan lihat lagi tutorialnya. Saya lupa. Ada. Nah, itu kemudian dia kita akan testing ya, langsung testing aja. Kita pergi ke set alert dan pergi ke contohnya. Kita akan cari example yang cocok. Sukses ya. Nah, kita akan di halaman login ini kita akan nambahin itu ini script dan oh ya btw set alert itu harus berada dalam script. Kita coba set langsung gini. Kita akan melacak foldernya. Set alert this, set alert 2. Cara 2 this terus sweet alert 2 titik a titik min titik gas. Kita akan cek, kita lihat dulu apakah sudah sesuai, apakah kita bisa pergi ke sweet alert dulu. Sweet alert 2 lah. Tergz cuy. Bentar ya. Jadi kita nggak folder kan?
Oh, kita ekstrak dulu cuy. Saudara, bisa ekstrak lah. Ekstrak al, kita letak di sini. Package. Nah, ini dia. Allah. Sweet. Aduh. Sweet alert 2. Oke, kita akan copy, langsung copy saja. Tadi itu bukan ya, salah ya, salah. Tadi itu trgz cuy. Trgz itu sama kayak zip ya. Nah, ini baru benar. Nah, kita akan cek lagi di apanya. Cancel. Oke, kita lihat apa ini. Oke, bodo amat lah ya. Nah, kita buka ini, kita lihat this, kemudian ada Sweet Alert 2 al. Ini Sweet Alert 2 al minjax. Nah, udah ada. Kita akan cek ya. Kita akan langsung saja coba di sini apakah dia langsung keluar. Ini. Nah, itu keluar kan? Kita ke refresh, dia keluar terus. Oke, berarti itu tandanya Sweet Alertnya sudah berhasil. Lalu kita coba ya, kita iseng-iseng. Kita akan bikin titelnya yang error lah ya. Sweet Alert icon error. Terus titelnya itu apa? Error. Nah, pesannya itu adalah seperti ini. Set. Gimana ya begini? Session success, session error. Pakai session ya. Nanti aja ya. Kita akan sesuaikan dulu. Nah, kemudian kita selesai itu kita akan mengimplementasikan si apanya notifikasi alertnya. Ini kita udah coba ya. Sukses. File. Kok bisa tiba-tiba ada itu? Wes, benar wes. Oke. Dia ngebikin di app ya. Di bagian app juga nambahin layout app. Oke, lanjut.
Oke, orang ini nggak jelas kiranya. Nah, jadi kita itu akan bikin terlebih dahulu namanya itu section. Section itu success namanya. Success, maka kita kasih end section. Nah, ketika ada success isinya ini, logikanya gitu. Ketika dia berhasil, dia akan nampilin si ini, uh, terus ini isinya si message, gitu ya. Success, success. Nah, sedangkan jika dia error, maka dia akan nampilin si section file. Error message. Nah, kemudian kita akan membuat logika apa sih namanya? Logika login. Nah, sekarang kita akan coba cari di sini. Ini sudah proses autentikasi. Kita akan menggunakan out attempt dan mencoba dengan email dan password. Kita akan cari di baru di sini lah ya. Kita post dan Laravel, kita cari Laravel. Kita cari autentifikasi. Authentication. Ini dokumennya ya. Kita lihat dia ada out attempt. Kita cari yang out attempt. Ya. Nih. Nih ya, seperti ini. Kita akan bikin seperti itu, out attempt. Nah, sebelum itu kita bikin datanya terlebih dahulu. Oke. Gini ya, kita akan bikin sebuah data, variabel data. Kemudian itu adalah berupa array. Oke. Nah, dalamnya itu ada email yang dimana itu request lah. Bentar ya. Lupa ini. Request email. Oke. Request email. Kemudian sama itu sebagai password. Nah, seperti ini. Ini kenapa datanya merah? Karena dia nggak pakai ini. Soalnya kalau dia pakai kurung persegi itu menandakan dia itu apa sih namanya? Nah, jadi kita bikin variabel data yang dimana isinya itu adalah sebuah array yang menampung email dan password. Gitu. Yang dimana email itu nanti kita akan request, ya kita akan ambil dari email yang telah diinputkan oleh si user. Yang di sini nih, email yang ini, name email ini. Seperti itu. Kemudian baru kita bikin if out titik dua attempt, variabelnya data. Nah, baru dia akan mengeksekusikan. Ini kita pakai ini. Datanya dari root dashboard. Oke. Return
redirect route dashboard. LC return redirect route login gitu. Jadi gini lagi kan. Jadi jika si out atau data yang diinputkan oleh user itu sesuai dengan data yang ada di tabel user, maka dia akan redirect atau akan beralih ke halaman dashboard. Sedangkan jika salah, maka dia akan pergi ke halaman login. Logikanya seperti itu. Oke, set. Kita pakai return back ya. Atau bisa juga kita pakai return back. Return back seperti ini. Nah, kita coba login ya. Login ini pasti ada error nih. Kalau nggak di sectionnya, kalau nggak di set alert. Itu. Ya udah kita apain dulu ya. Kita hilangin dulu. Nah, misalnya ini tes gitu, tes. Ini 1, 2, 3 gitu. Ya nggak bisa. Kenapa? Dia datanya belum ada, jadi kita paksa login gitu. Dia nggak bisa gitu. Wait file. Nah, baru di sini ini udah bener tadi kitanya. Kita tambahin. Kita tambahkan with ya. With field file dan isi apanya. Anda email atau email pengguna tidak ditemukan. Itu contohnya. Kita akan coba pakai yang ini ya. File ya. Kita coba. Masih error kah? Masih kayaknya. Dia nggak ketemu variable message. Kok nggak ketemu? Ini ketemu loh. Atau nggak pakai apa? Oke. Kok dia nggak ketemu gitu? Dia nggak ketemu variable message. Oke, kita akan coba cek. Nanya dulu ya. Terus bikin di sini. Nah apa sih ini? Ini dan errornya. Oke. Oh, kita nggak pakai message kayak ini ya. Kita pakai itu gini. Session. File. Dia nggak section ya, session cuy. Astagfirullah. Coba ya kita tetap pakai yang message tapi session. Session.
Ensession. Coba ya. Nah, hai. Hehehe. Beda ya. Tes. Tes. Aduh. Kita tes apakah dia akan muncul set alertnya atau enggak. Dan dia loading malahan. Dia bukan gini ya. Session apanya lihat file. Kita coba ya. Nah, itu begitu cuy. Nah, untuk apanya udah. Begitu juga dengan sukses ya intinya. Sukses nggak perlu dong. Oke, sekarang kita akan masuk untuk membuat dia cek login. Nah, di sini kita akan langsung lihat di ini udah. Nah, nantinya kita akan membuat sebuah cek login dengan apa middleware kita. Nah, kita kan di sini membuat nama itu PHP Artisan Mac. Mac middleware seperti itu. Middleware. Cek login. Seperti ini. Otomatis dia akan membuat sebuah middleware cek login. Apa gunanya ini? Gunanya itu seperti middleware itu kayak apa ya? Dia itu memeriksa apakah user itu login dengan benar atau tidak. Nah, kemudian fungsi handle itu check, out check, ini. Oke, kita lihat di menit 20 ya. Public function handle data next if condition ya. Kita lihatnya pakai alias namanya. Oh enggak, check. If check maka dia akan tampil ini. Oke. Kita bikin if out check maka dia akan tampilin ini. Nah, akan tampilin sih ini. Function ada request closer. Else return redirect root login. Oke, seperti ini nanti dia akan mencek jika di si user itu telah dicek datanya itu ternyata memang ada datanya itu di database, maka dia akan lakukan next step, yaitu apa? Pergi ke halaman apa itu. Nah, di sini kita akan membuat sebuah root prefix ya. Root prefix namanya itu out lah. Bukan, ini namanya admin lah ya. Admin name admin. Terus ini middleware out dan di sini group terus function dalam kurung ini. Oke.
seperti ini. Jadi kita bikin logikanya itu dia pergi ke gini ya, nggak perlu gini kali, perlu sih. Jadi ketika dia selesai dia akan pergi ke admin, admin titik, admin titik gitu, admin titik dashboard. Lupa cuy. Kita lihat dulu ya. Middleware-nya cek login ya, aduh. Karena kita sudah, kenapa sih lihat ini? Middleware cek login. Langsung bikin grup. Oh, nggak perlu gini ya Pak, nggak perlu pakai prefix ya. Kita akan coba langsung mentes. Kita pergi ke halaman dashboard. Dashboard. Harusnya nggak bisa. Harusnya. Ntar kok nggak ketemu ya? Cek login HP. Oke, daripada buang waktu, kita langsung aja. Ini terus si cek login yang udah ada, langsung aja. Tapi dia itu malah tampilan error kayak gini. Nah, itu karena kamu manggil middleware admin di ini, tapi Rafael nggak tahu middleware itu siapa. Soalnya kamu belum kamu daftarin di kernel. Oh, nggak kernel juga toh. Di sini kita lihat di sini dia nggak ada mainin kernel ya. Tapi ya kita ikuti aja. Kernel buka app http. Nggak ada sih. App http kernel. Buka bootstrap /app.php. Di bagian bawah ada kode mirip ini. Bentar guys, kita harus sedikit tambahkan middleware kamu bagian ini. Ribet ya, masya Allah.
Kita di bagian middleware itu ini. Set. Coba lagi. Kita akan coba langsung masuk nyelonong ke apa sih? Kita akan coba langsung dashboard. Nah, nggak bisa deh kan? Terus coba lagi nih ke user. Kenapa? Karena dia udah itu dimasukkan sebagai alias. Nah, oh ya, gue lupa cerita. Dia ada alias ya. Alias. Nah, jadi dia itu yang membatasi antara pengguna yang pengen coba-coba gitu ganti-ganti URL. Gue pernah itu waktu ujian akhir itu UN. Tapi URL-nya itu nggak pakai out gitu. Jadi kita login tapi bisa masuk ke soal berikutnya. Nah, ke soal yang belum kita ujiankan, ujiannya itu besok, tapi kita masuk sekarang, kita lihat soalnya itu bisa gitu. Dan ya hebat. Kemudian memodifikasi ini table seeder. Oke, kita udahan sama apa-apanya. Kita akan bikin seeder terlebih dahulu. Kita rapiin. Nah, sekarang kita akan membuat namanya itu seeder ya. Bukan factory, seeder. Factory juga bisa sebenarnya. Tapi ya gitu. Modifikasi migration, menghapus kolom yang perfect, mengganti nama name, random, oke. Kita akan pergi ke migration. Dan ini, kita lihat ini satu ini. Kita hapus ini. Terus nambahin namanya itu role. Itu ada admin, ada admin, ada namanya user gitu ya. Nah, kemudian nambahin kolom is tugas jadi tipe bolehan. Kita nggak ada. Ini bolehan. Namanya is tugas gitu. Modifikasi data seeder. Kemudian kita bagi ke data seeder, database seeder. Nah, di sini kita akan mengisi email, name, email, password. Nah, dia tuh pengennya pakai hash mac gitu. Hash mac 12345 gitu. Kemudian ada apa lagi? Ada namanya itu role. Kita pengennya itu ke si jadi admin ya. Nah, kemudian yang kita akan bikin tuh is tugas. Tugasnya itu menjadi true. Atau bisa langsung gini, true gitu. Oke, harusnya sudah aman dan kita akan coba PHP Artisan Migrate. Oh, flat false. Ini false. Enggak guna sih guna. Oke, sekarang kita akan PHP Artisan Migrate Fresh. PHP Artisan Migrate Fresh. Set. Nah, sebentar. Di NV-nya kita belum ubah. Oh, udah. Sekarang kita lihat PHP MyAdmin. Loadingnya lama ya. Di aku
Udah berapa lama ini? Wih, lama juga ya. Nah, kita sekarang, oh ya. Astagfirullah, lupa cuy. Oke, itu untuk login ya. Sekarang kita lihat, di database, kita lihat refresh, kita lihat manajemen tugas, ke user, harusnya sudah ada namanya itu tes. Nah, kita lihat di sini is tugasnya udah ada. Nah, sekarang kita akan coba ini kayak ini. Jadi admin ini admin gitu ya. Nah, sekarang kita akan php artisan db sheet. Nah, seperti ini. Dia akan membuat sebentar. Ngapain ini? Kita lihat dia menghapus ini. Tapi kok masih kebaca gitu. Kita lihat. Unknown benefit name, email, verified. Lah. Di sini masalah nggak ada cuy. Udah nggak ada gitu. PHP artisan optimize clear. Gitu ya. Coba lagi. Masih error kah? Emang nggak ada gitu loh. User. Oh, apa kita cari ke usernya ya? Kita ada user. Pasti ada ini nih. Hapus ya coba. Nah. Sumpah nggak jelas sih. Nggak paham. Email factory. Di factory gimana? Di factory-nya kita hapus ini dan coba lagi. Nah, kita lihat. Nah, itu dia. Kita bikin passwordnya itu 12345. Nah, oke, sekarang kita coba untuk login. Nama itu admin@gmail.com seperti ini. Kemudian 135. Error, pengguna tidak ditemukan. Admin bukan Gmail tapi example 135. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat namanya itu logout. Ini udah, ini nanti ya kita akan ubah. Nah, sekarang kita akan membuat logoutnya, fokus ke logout, fungsi-fungsi yang akan kita jalankan. Nah, sekarang kita akan membuat itu namanya logout. Ini logout terus
Logout, terus out. Kita pergi sini, kita bikin public function baru. Public function nama itu logout. Nah, kemudian dia akan kita bikin out logout. Dah selesai. Nah, oke, terus return redirect apa sih namanya, root ke halaman home. Oke, kita akan coba kita tambahkan di bagian app kalau nggak salah ya. Ini nggak Finder kebuka di resources. Kita buka layout app, admin menu, data user, data tugas. Ini dia. Kita bikin dia sebagai logout. Ini set. Aduh, kok gitu. Out, ini root. Kita coba, kita tes. Nah, ini dia, kita akan bikin dia itu F5 door atau logout ya. Coba. Kita nggak tahu. Lihatin aja dulu. Nah, kita ke sini, ntar kita coba. Bismillah. Set. Nah, seperti itu. Untuk login dan apa-apanya seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Yang kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.